Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami podcast ngobrol santai bareng calon guru. Kebetulan kita kedatangan tamu yang spesial nih. Wah. Spesial apa? Calon guru ini yang satu ini tuh berbeda dengan calon guru yang lainnya. Ya ada sedikit plusnya lah. Oke, langsung saja. Ini kenalin Bang Idan. Gimana? Sehat ya? Oke. Gimana Bang hari ini? Aduh, alhamdulillah sehat, semangat juga. Mantap. Makasih lo udah diundang ke podcast ya. Pastilah. Ya. Terus hari-harinya kesibukannya kayak gimana? Kesibukan sekarang sih masih jalan kuliah ya. Masih banyak nugas-nugas juga. Kebetulan belum kerja, tapi coba nyari sampingan lah nanti buat nyari-nyari income tambahan juga. Keren nih. Tidak hanya memikirkan zaman sekarang, tapi memikirkan juga untuk masa depan. Iya. Keren. Oke, langsung saja to the point aja ya. Dan ke pertanyaan yang pertama gitu. Ini kan Kak Idan itu sebagai calon guru matematika nih. Kenapa sih pentingnya guru matematika itu mempunyai jiwa konselor juga? Oke. Kenapa guru matematika itu penting punya jiwa konselor? Karena mengajarkan matematika itu tidak sebatas kita ngasih logika ke anak-anak. Bisa aja suatu saat anak-anak itu logikanya lagi mandek, lagi freeze, stuck, atau mungkin berhenti di satu tempat kan. Kita nggak tahu karena mungkin suasana hatinya sedang kalut. Ya, karena suasana hatinya yang kalut, akhirnya siswa itu tuh nggak bisa masuk nangkep hal yang ingin kita ajarkan. Nah, di sini perlunya sebagai seorang guru matematika yang katanya digadang-gadang sebagai guru killer. Nah, justru bisa hadir sebagai guru yang bisa memberi kehangatan dan kenyamanan kepada murid-muridnya. Caranya gimana? Disinilah kita mulai upgrade peran seorang guru. Yang asalnya ngajar menjadi hadir secara aspek kognitifnya, afektifnya, bahkan mungkin juga spiritualnya untuk sang murid. Berarti tidak hanya cuma sekedar ngajar aja gitu Ya. Oke. Keren sih, jawabannya keren banget. Tapi misal nih di suatu kelas itu tuh keadaannya chaos banget lah. Chaos dalam artian chaos tuh bukan yang kayak ribut gitu, bukan, tapi siswa-siswanya tuh kelihatan murung gitu, kelihatan males belajar, terus nggak semangat lah gitu. Tiba-tiba kayak pelajaran matematika gitu. Jadi siswa-siswanya pada nggak semangat gitu. Menurut Kaidan tuh ketika Kaidan udah menjadi seorang guru matematika, terus menjumpai suasana situasi kelas kayak gitu tuh, apa yang akan Kaidan lakukan? Oke, mungkin yang pertama saya mulai dari nangkap sinyalnya dulu ya. Karena murid-murid itu pasti ngasih suatu sinyal kayak mereka tuh udah mulai jenuh dalam belajarnya, mulai gak serius belajarnya, mulai gak fokus. Dan sinyal-sinyal ini tuh gak selalu bentuknya verbal, bisa dari tingkah lakunya juga. Yang duduknya mulai pindah ke belakang, yang mulai males-malesan, yang mulai kelihatan ngobrol sama temennya, atau mungkin jawab soalnya udah mulai asal-asalan. Saya mulai mungkin dari langkah sederhana untuk anak-anak sekedar berhenti dahulu melakukan aktivitas apapun. Kemudian saya coba beri pertanyaan seperti, gimana nih anak-anak, kita hari ini nggak belajar matematika aja, gimana jalanin harinya sampai detik ini, apakah terasa berat atau mungkin tidak. Coba kalau misalnya ada yang merasa harinya dijalani berat, acungkan tangan. Ketika anak-anak yang mengacungkan tangan sudah mulai berani menunjukkan diri, mengungkapkan perasaannya, nah di sini dilanjutkan dengan refleksi.
sekedar untuk ayo buka catatannya, kemudian tulis coba hari ini apa aja sih yang bikin beratnya itu, kemudian coba tulis satu hal lagi, apa yang membuat kamu itu bisa bersyukur hari ini. Mulai dari refleksi-refleksi sederhana seperti itu kepada muridnya, dan itu tuh bisa bangun fokusnya kembali, bisa bangun semangat belajarnya kembali gitu. Wah, keren sih, teknik yang sangat sederhana tapi ngena gitu. Jadi bikin semangat lagi anak-anak, bikin pada anak-anak itu interaktif lah. Nah, itu kan munculin bahwa di pertanyaan di kepala saya itu munculin pertanyaan gini Kak. Kalau Kaidan nerapin teknik kayak gitu tuh berasa berarti Kaidan tuh orangnya inovasi banget gitu. Terus bisa aja agak dilebih-lebihin hiperbola. Ya, jadi cukup menarik sih di tentang dengan perkembangannya teknologi di zaman sekarang kan. Terus berhubung Kaidan ini orangnya berinovasi sekali gitu. Jadi pertanyaannya gini deh, apa yang Kaidan lakukan gitu? Karena seorang guru tuh kebanyakan guru tuh monoton gitu. Cara ngajarnya tuh monoton. Nah, saya mau tahu ini Kaidan. Jadi Kaidan punya ide nggak atau metode gitu bimbingan berbasis yang teknologi di zaman sekarang? Oke, mungkin ya pastinya seorang calon guru ya harus punya metode mengajarnya ya. Saya punya metode namanya mind map, di mana pemetaan ini kan karena mata pelajaran matematika, kita bisa memetakan hasil dari belajar murid ataupun refleksi-refleksi dari apa yang sudah ditangkap oleh murid. Mungkin kalau misalnya berbasis teknologi ya, menggunakan salah satu aplikasi Google Form salah satunya, kita buat kuesioner karena mata pelajaran matematika kita bikin soal matematika. Oke, lanjut tadi sedikit ada gangguan. Oke, yang pertama yang pastinya punya ya, seluruh calon guru pasti punya cara mengajarnya masing-masing. Salah satunya mungkin berbasis teknologi yang bisa digunakan menggunakan Google Form. Kita coba buat kuesioner soal matematika karena sedang mempelajari matematika. Namun di akhir sesi kita buat kuesioner seperti seberapa percaya diri kamu mengerjakan soal-soal ini, merasa cukup bisa atau enggak, merasa kesulitan atau enggak, khawatir akan jawabannya salah atau enggak, 1 sampai 10 berapa tingkat kepercayaan diri kamu. Nah, dari sini tuh kita bisa memetakan nih mana murid yang butuh dorongan, mana murid yang butuh afirmasi lebih, mana murid yang perlu diberi refleksi lagi, dan mana murid yang bisa mentutor kepada teman-teman yang lainnya karena dirinya sudah cukup paham terkait pelajarannya. Mungkin segitu. Wih, keren sih, keren banget, teknik yang kreatif lah, berinovasi banget ya emang orangnya. Jadi nggak hanya siswa yang harus belajar gitu, guru juga perlu observasi untuk memahami seorang siswa tuh lagi kayak gimana gitu. Mungkin teknik Kaidan bisa dipakai tuh para guru-guru yang zaman sekarang yang ngajarnya monoton lah gitu. Tapi perlu digarisbawahi juga ya, bahwasanya kalau seorang konselor itu bukan superhero, seorang konselor itu bukan pengganti orang tua, tapi dia itu sebagai titik tumpu yang bisa menopang kembali murid-muridnya kembali berdiri di kelasnya. Mantap, merinding sih jujur, kata-katanya jos lah. Hiperbola. Ya, dilanjut lah. Ini yang terakhir nih Kak, tentang harapan Kak Idan gitu. Ketika sudah menjadi seorang guru matematika gitu, tapi punya jiwa konselor juga. Harapan kakak tuh gimana? Harapan ya, mungkin harapan saya sederhana aja. Saya pengen jadi guru yang
bukan ditunggu karena nilai ujiannya aja, tapi karena kenyamanan dan semangat belajarnya. Saya pengen murid-murid saya bilang di kelas Faida, saya boleh salah, saya boleh ragu, tapi saya selalu didengar. Mungkin itu juga segitu pun cukuplah buat saya. Keren. Oke, terima kasih banyak. Nih, mungkin cukup ya Kak. Ya mungkin cukup ya. Karena calon guru tuh bukan hanya sebatas, karena ada peribahasa gini, guru tanpa tanda jasa. Itu sangat dalam maknanya lah pokoknya. Jadi guru tuh tidak bisa dikenang jasanya, tapi tidak bisa dikenang jasa jasa wujudnya lah, tapi bisa dikenang dengan hasil dari dia mengajar gitu, Dari hal-hal yang diajarkannya. iya siap. Oke, terima kasih, mungkin cukup ya Kak. Cukup. Terima kasih banget. Obrolan kita hari ini bukan cuma bikin sadar lah, tapi bikin para guru-guru tuh mau berubah ke cara pengajarannya, terus mau berinovasi lebih lah, biar ngajarnya tuh nggak monoton. Karena matematika tuh bikin bosan ya rata-rata. Rata-rata bikin bosan, tapi nggak selalu loh. Oh, nggak selalu. Ya karena kalau misalnya murid matematika itu bisa masuk dengan mudah, dengan ringan ke anak murid-muridnya kalau hatinya itu gak ngerasa berat. Oh gitu. Siap. Oke, cukup sekian. Mungkin closing statementnya tadi lah ya. Ya. Terima kasih lah ya udah diundang. Siap, sama-sama. Oke, baik, cukup sekian. Tetap berinovasi, tetap berkembang, terus maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.